لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah beliau hingga hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, karena sesungguhnya bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal terbaik ketika kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti menjalankan perintah-perintah Allah, artinya menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan maksud supaya kita senantiasa berada di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini tanggal 28 Agustus bertepatan dengan 9 Muharram, dan besok bertepatan dengan tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro, 10 Syuro lah di tanggal Jawa. Di sana disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau terkait dengan puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu bulan ini, bulan ini. Maka di hari ini dari sejak tanggal 9 kita sudah melakukan puasa Muharram. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada hikmah apa, ada pelajaran apa di dalam 10 Muharram ini, di dalam tanggal 10 Muharram ini, diuraikan dalam keterangan pada tanggal 10 Muharram ini ada 10 kejadian dan peristiwa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh, terkhusus kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Ada 10 kejadian besar, 10 kejadian besar. Kejadian yang pertama adalah diampuninya dosa Nabiullah Adam alaihi salam. Ini terjadi pada 10 Muharram, besok hari, pasnya. Kemudian yang kedua, kejadian besar yang kedua adalah diangkatnya derajat Nabi Idris alaihi salam juga pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Itu juga terjadi di 10 Muharram. Begitu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu juga terjadi pada 10 Muharram. Itu yang ketiga, pertolongan dan diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa, itu terjadi pada 10 Muharram. Peristiwa besar yang keempat adalah ditolongnya Nabi Ibrahim alaihi salam, diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dari lalapan api yang disiapkan oleh Raja Namrud pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul narukum ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan jadilah penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Kemudian yang kelima, dikeluarkannya Nabi Nuh. Kalau di Nabi Nuh berarti
dilabuhkannya kapal raksasa Nabi Nuh, perahu raksasa Nabi Nuh, ya, di Bukit Judi itu juga terjadi di 10 Muharram. Jadi sudah 5 peristiwa besar pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yunus atau ditolongnya oleh Allah, diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari kegelapan malam beserta gelapnya perut ikan paus atau ikan hiu selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Nah, dikeluarkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus dari perut ikan tersebut juga terjadi pada 10 Muharram. Itu karena yang ketujuh, kejadian besar yang ketujuh terkait dengan bulan Muharram adalah dibebaskannya Nabiullah Yusuf dari penjara. Itu juga terjadi pada 10 Muharram, ya, atas fitnah istri Raja Mesir pada saat itu, penguasa Mesir saat itu. Ceritanya buka aja surat Yusuf. Kemudian yang ketujuh, dipertemukannya Nabi Yusuf dengan bapaknya Yakub yang sudah terpisah sekian tahun, sekian lama, kurang lebih 40 tahun lamanya, dipertemukannya juga pada 10 bulan Muharram. Yang ke-9, ya, kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat hilang. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Yang terakhir, yang ke-10 adalah diangkatnya Nabiullah Isa alaihi salam ke langit, ya. Itu juga terjadi pada 10 Muharram. Itu kurang lebih, ya, kejadian peristiwa yang erat kaitannya dengan puasa atau tanggal puasa di tanggal 10 Muharram pada masa dahulu, ya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan puasa Muharram, puasa ada 10 Muharram ini juga sudah dikenal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang Quraisy juga tahu akan puasa 10 Muharram. Ya. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum diangkatnya Nabi Muhammad juga tahu akan puasa 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad SAW semasa di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga melakukan puasa 10 Muharram, tapi belum disunahkan dan belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Cek diri, masih sendiri melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Kapan puasa tanggal 10 Muharram ini menjadi sunnah Nabi kita seutuhnya atau ajaran Islam seutuhnya, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW mulai tinggal di kota Madinah. Jadi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ternyata di Madinah Nabi Muhammad SAW mendapatkan orang-orang Yahudi penduduk Madinah pada saat itu, bisa jadi Bani Quraidah, bisa jadi Bani Qainuqa, bisa jadi Yahudi Khaybar, ya. Wallahu a'lam mana, ya. Tapi Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi di masa itu, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Dalam rangka apa mereka berpuasa?
menghormati, mengingat, mengenang kejadian bahwa pada tanggal 10 Muharram ini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Nabi Musa alaihi salam diberi Taurat pada tanggal 10 Muharram, diselamatkan dari kejaran Firaun juga pada 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram tersebut, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya kepada mereka, ada apa ini? Kenapa kamu berpuasa? Dikisahkanlah kisah-kisah tadi, ya, terkhusus pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan diturunkannya Taurat. Oh, kalau begitu maka aku sebagai rasul yang terakhir lebih berhak untuk berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam kaum muslimin sejak saat itu disunahkan untuk puasa pada 10 Muharram. Tapi kok kita puasanya 9 Muharram? Sekarang tanggal 9 Muharram ya. Kenapa kita puasanya 9 Muharram? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membedakan atau menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang mereka berpuasa di 10 Muharram. Ya, untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya, ya, 9 dan 10 Muharram. Itu yang rentetan daripada kisah, ya, kenapa umat Islam, kenapa kaum muslimin, ya, harus atau disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 dan 9 Muharram, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang meninggal beliau, ya, sebelum meninggal beliau sempat berkata, tahun besok saya akan berpuasa, ya, tanggal 10 dan tanggal 9. Dan boleh juga dibolehkan oleh para ulama berpuasa secara berturut-turut selama 3 hari, 9, 10, 11, 9, 10, 11 Muharram. Ya, kalau nggak bisa 3 ya paling tidak 2, 9 dan 10. Nggak bisa juga ya siji wae. Yang penting puasa di bulan Muharram pada tanggal 10 khususnya, ya. 9 dan 10. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asal muasal kisah, ya, kenapa kita umat Islam harus berpuasa atau disunahkan berpuasa pada 10 Muharram dan 9 Muharram. Boleh ditambah hari ke-11-nya jadi 3 hari. Apa keutamaannya? Apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang mau melaksanakan puasa sunnah pada 10 Muharram ini, ya, baik itu 1, 2 atau 3 hari, ya. Keutamaannya adalah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa saja yang berpuasa di hari itu, di tanggal itu, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya berupa dosa kecil selama 1 tahun yang lalu, ya, 1 tahun yang lalu dari dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat di tahun yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkait dengan puasa 10 Muharram ini atau puasa Asyura. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian khutbah singkat, khutbah Jumat kami yang pertama ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan terhadap diri kita
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وقل بالبر والرحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Ya, apalagi hari ini kita berada di bulan Muharram, ini ada sunnah puasa Asyura pada tanggal 10, 9, 10 hingga 11 ya. Monggo karena kita sudah mengetahui tentang hal itu, mari kita jaga perintah Allah dan Rasulnya ini hingga kita meninggal dunia kelak. Jadi tidak hanya berhenti di pondok ini, tapi di luar pondok juga. Kalau ingat sudah memasuki pada bulan Muharram, mari kita bersiap untuk melakukan puasa pada tanggal 9, 10 hingga tanggal 11. Kalau tidak ya minimal 2 hari, 9 dan 10-nya di bulan Muharram. Dan ini bagian perintah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mari kita ketahui, mari kita pahami larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada Nabi kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah mendahului kita bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub qallib qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub qallib qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.